Kawan-kawan cerdas dan baik hati yang selalu bergembira di dalam menjalani hidup sehingga hidup Anda menjadi lebih mudah. Di dalam pergaulan kita sehari-hari, kita sering memperbincangkan tentang orang-orang yang berhasil berada di dalam satu tingkatan tertentu yang membuat kita kagum dan punya perhatian yang besar terhadap mereka. Tetapi yang juga lebih penting adalah bagaimana kita bisa mencari tahu tentang faktor-faktor apa yang membuat mereka berhasil menggapai satu tingkatan tertentu. Tentu saja tidak mudah atau tidak begitu saja mereka bisa mendapatkan hal-hal yang mereka raih seperti sekarang ini. Ada proses di mana proses tersebut tentu saja tidak mudah untuk mereka lalui. Saya akan mencoba untuk memaparkan beberapa nilai atau value yang menjadi dasar di dalam orang-orang yang hidupnya sukses tersebut. Mereka adalah orang-orang yang gigih di dalam berjuang atau di dalam menapaki satu proses ketika mereka memulai usaha. Tentu saja tidak selalu berjalan dengan mulus atau tanpa hambatan ya. Pasti mereka juga melewati hal-hal yang berkaitan dengan jatuh bangun atau proses di mana mereka berjalan dengan keyakinan diri sendiri dan kemudian di dalam perjalanan ternyata tidak seperti yang diharapkan, lalu melakukan satu evaluasi, suatu proses di mana mereka mengkaji kembali apa yang sudah dilakukan, lantas dari kajian-kajian tersebut membuat satu perbandingan. Mereka mencoba mengevaluasi dari pengalaman tersebut hal-hal yang baru atau hal-hal yang akan dijadikan fondasi ketika mereka beralih kepada misalnya bidang usaha lain yang tentu saja masih related atau berkaitan dengan bidang yang mereka lakukan tersebut. Hal kedua yang juga mereka miliki pada umumnya adalah mereka adalah orang-orang yang punya sikap untuk selalu optimis di dalam melihat satu masalah atau satu persoalan atau mengkaji satu kajian yang berkaitan dengan bidang usaha yang mereka telah lakukan atau yang akan mereka lakukan. Mereka punya satu kepercayaan diri yang tinggi di dalam proses mereka untuk melakukan bidang-bidang usaha yang baru tersebut. Optimisme ini yang selalu membangun sikap untuk mencoba, berani mengambil risiko yang terburuk, walaupun risiko tersebut telah mereka hitung di dalam perhitungan yang lebih rinci tentunya. Mereka sudah perkirakan risiko-risiko apa yang akan terjadi. Nah, kalaupun mereka menemukan satu risiko, tentunya hal tersebut tidak akan membuat mereka untuk mudah terpeleset dari dalam mentalitas. Mereka tidak akan mudah mengatakan untuk menyerah, tidak bisa, atau tidak mampu. Tapi mereka akan mencari jalan untuk sesuatu yang baru, yang membuat mereka punya keyakinan untuk berhasil di dalam proses-proses tersebut. Nah, sikap optimisme ini tentu saja menjadi inherent di dalam hidup mereka. Artinya bukan sekedar tempelan atau karena sugesti dari orang lain secara seketika. Nah, menurut saya hal-hal tersebut inherent. Sikap optimisme itu biasanya inherent di dalam diri mereka, sudah menjadi semacam karakter ya yang tumbuh
dengan tempaan yang telah mereka lalui dalam proses panjang. Begitu biasanya. Ketiga, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memiliki jaringan yang luas. Tentu saja jaringan ini tidak begitu saja mereka dapatkan, tapi ada proses di mana mereka mendapatkannya melalui proses bisnis yang sudah mereka lakukan dari waktu ke waktu. Nah, ketika mereka berkenalan dengan orang baru atau pergi sowan kepada tokoh-tokoh penting yang berkaitan dengan bisnis mereka, tentu mereka intens di dalam proses mereka untuk membangun komunikasi. Artinya mereka bukan orang yang begitu saja melupakan orang-orang atau tokoh-tokoh yang potensial untuk membantu mereka ke depan. Mereka sudah mencoba untuk memprediksi bahwa suatu saat ini orang akan berhasil. Aku harus pegang nih, aku harus keep in touch terus dengan beliau supaya ketika aku punya kesempatan untuk peluang tertentu, ketika aku membutuhkan rekomendasi dia atau persetujuan beliau, akan disetujui karena komunikasinya mudah dan lancar. Hal lain yang juga penting, orang-orang yang sukses ini adalah orang-orang yang punya value, punya nilai di dalam melakukan bisnisnya. Artinya apa? Mereka bukanlah orang-orang yang serampangan di dalam mengambil satu risiko ketika mereka menjalani satu bisnis. Tetap ada nilai bahwa mereka ingin berbagi dengan masyarakat supaya masyarakat misalnya ketika mereka punya satu produk tersebut dapat dicapai dengan mudah oleh pelanggan dengan nilai harga yang kompetitif, dengan satu tekad di mana nilai tersebut tidak hanya sekedar keuntungan dari proses transaksi bisnis yang mereka lakukan. Itu menurut saya penting nilai, karena nilai itu akan menjadi semacam benteng atau semacam batasan yang akan membuat mereka tetap kokoh, kuat, dan tegar ketika muncul godaan atau gangguan-gangguan yang muncul di dalam proses mereka berbisnis. Keempat, mereka adalah orang-orang yang punya kesadaran diri di dalam membangun satu proses di dalam bisnis mereka. Artinya apa? Mereka tidak pernah cepat puas di dalam proses tersebut, sehingga mereka terus belajar, terus mengupgrade diri, terus mengembangkan network atau jaringan yang berkaitan dengan pengembangan dari usaha atau bisnis yang mereka lakukan. Bagi mereka satu teman tidak cukup, 2 teman kurang, 3 teman akan lebih baik kalau punya 10, 11 dan sampai sebanyak-banyaknya. Jadi value tersebut sungguh membuat mereka meningkatkan kesadaran diri di dalam proses mereka untuk membangun kesadaran bisnis yang ingin mereka tempuh. Sikap mental yang kuat, yang kokoh, tidak mudah menyerah. Mereka punya kesehatan fisik yang juga prima. Nah, kelima adalah mereka orang-orang yang selalu berbahagia dengan proses, dengan apa yang mereka capai. Mereka tidak hanya sekedar untuk menggapai keuntungan. Mereka tidak sekedar menggapai keuntungan, tapi mereka menikmati prosesnya dari awal ketika membuat perencanaan, kemudian mengatur strategi, mengatur harga, dan berapa persen yang mereka dapatkan dari keuntungan di dalam proses tersebut. Mereka menikmati proses-proses
sehingga satu produk itu sampai kepada masyarakat, kepada marketnya. Jadi tidak hanya sekedar wah nanti akan untung gede ini bisa 60% misalnya ya, tapi mereka menyadari bahwa ada satu proses panjang yang harus mereka lalui. Di dalam proses tersebut mereka harus berbagi dengan pihak-pihak lain ya. Mungkin ya kalau dia berkaitan dengan produk retail, ada distributor, ada pedagang dan lain-lain. Sehingga di dalam proses tersebut mereka tetap bahagia walaupun harus berbagi dengan orang-orang yang menjadi jalur mereka untuk sampai kepada satu konsumen ya. Nah, proses ini yang membuat mereka selalu happy, sehingga apapun resiko yang mereka hadapi ya tetap happy, tetap optimis bahwa akan ada jalan lain yang lebih bagus. Hal lain yang juga penting biasanya adalah orang-orang yang mendapat dukungan dari keluarga. Nah, dukungan dari keluarga ini sangat penting bagi mereka, sehingga di dalam proses mereka membangun satu sinergi itu ada proses interaksi, proses komunikasi yang intens di dalam membagi perjalanan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan apa yang ingin mereka dapatkan ya. Sebagai pemilik bisnis, mereka juga menyadari punya satu tanggung jawab untuk menghidupi orang lain, yaitu karyawan mereka. Karyawan mereka punya anak, punya keluarga yang juga harus mendapatkan benefit dari proses bisnis yang mereka lakukan. Sehingga dengan adanya satu kesadaran bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap karyawan, itu juga memicu satu value atau nilai atau kebahagiaan di dalam proses hidup mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi pemaparan kali ini bermanfaat buat kawan-kawan semua.